Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Asep Supian Sauri. Di tutorial kali ini kita akan membahas tentang Google Site, di mana di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuatnya, membuat halaman, menyertakan berbagai fitur, misalkan video, dokumen, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke materi tentang setting beberapa hal terkait logo, kemudian menu navigasi dan sebagainya. Oke ya, kita akan simak tutorial kita kali ini. Oke, jadi teman-teman silahkan untuk membuka kembali project Google Site yang sudah sudah disiapkan sebelumnya begitu ya. Misalkan ini ya. Jadi teman-teman silahkan buka. Nah, di sini ada beberapa setting yang belum kita lakukan, yaitu di sini ya. Di sebelah kanan atas itu ada namanya setting. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja setting. Nah, di sini itu kita bisa mengubah ataupun men-set gitu ya beberapa hal. Yang pertama adalah navigasi. Nah, di sini navigasi ini adalah berbicara pada bar ini ya, bar paling atas nih. Yang ada nama websitenya, kemudian ada menunya. Nah, pengaturannya ada di sini. Gitu ya. Yang pertama adalah mode-nya atau modanya. Ini biasanya default-nya ada top, ada yang side. Jadi kalau side dia berpindah ke sebelah kiri seperti ini. Nah, begitu. Jadi, silakan apakah mau top atau side gitu ya. Ini disesuaikan. Misalkan saya kembalikan lagi ke top. Nah, kemudian di sini ada color ya, ada warnanya. Jadi kita bisa ganti itu warnanya, apakah warna putih, warna hitam, ataukah transparan begitu. Gitu ya. Jadi silakan ini sesuai dengan kebutuhan desainnya saja. Misalkan saya ganti ini menjadi warna putih begitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada settingan yang lain, yaitu brand image ya, brand image. Di brand image ini ada dua hal. Yang pertama ada logo, yang kedua adalah fav icon. Logo itu adalah logo begitu ya, icon yang akan muncul di kiri atas seperti ini. Jadi kan sekarang ini kita baru mengisi dengan nama websitenya ya, nama websitenya. Nah, nanti misalkan kalau institusi, kalau mau menampilkan logonya, nah ini tinggal disertakan di sini. Jadi bisa select seperti ini misalkan ya. Ini saya ngarang aja ya. Harusnya sih nanti teman-teman harus siapkan di Google Drive-nya ya. Nah, misalkan ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Misalkan saya akan gunakan logo ini, misalkan ya. Insert. Nah, maka nanti dia logo itu akan muncul di sebelah kiri sana. Nih, ini masih proses uploading. Nah, ini begitu ya. Kemudian alternatif teksnya silakan kalau mau diisi atau tidak. Nah, ini yang menarik adalah si Google Site dia mendeteksi warna dari logo. Jadi siapa tahu mau warna dari logo ini mau digunakan sebagai color scheme gitu ya. Color scheme itu adalah warna yang bisa kita gunakan ke dalam keseluruhan desain gitu ya. Kalau mau digunakan, kalau tidak berarti ini nanti tinggal ganti saja di bagian themes-nya ini. Misalkan saya akan balikan lagi ke sini dulu gitu ya. Nah, itu tidak jadi masalah. Kemudian, nah selain logo ada namanya fav icon. Fav icon itu hampir mirip seperti logo, tetapi dia akan dimunculkannya kalau teman-teman memperhatikan ya di kiri atas biasanya itu di browser suka ada logo gitu ya. Nah, kalau tidak diganti, biasanya itu logonya adalah default dari Google Site-nya. Jadi logo seperti ini ya, logo Google Site. Nah, kalau kita ingin mengganti logo di sini, bukan logo di website-nya ya, tapi di browser-nya, nah itu kita harus ganti di di fav icon begitu ya. Jadi misalkan seperti ini, kita searching lagi ya. Ini contoh saja. Nah, misalkan saya pakai gambar yang sama. Nah, maka dia akan menguploadkan dan akan mengubah ini ke dalam fav icon di sini. Nah, biasanya kalau fav icon memang ada waktu ya, jadi tidak langsung berubah seperti logo begitu. Kemudian selain navigasi, brand image, di sini ada viewer tools. Viewer tools ini adalah kalau teman-teman akses websitenya ya,
misalkan seperti ini. Nah, ini yang sudah dipublish ya, yang sudah jadinya. Nah, biasanya di kiri bawah itu akan ada tombol ataupun icon kecil ya, seperti huruf I gitu ya, information. Nah, kalau kita klik di sini, ini tuh berhubung di saya ini info icon dan anchor linknya itu dihilangkan, maka yang ada hanya tinggal Google Set dan report gitu ya. Nah, kalau kita mau menampilkan info icon ini adalah lebih ke ada informasi. Jadi ketika diklik di sini gitu ya, itu akan ada informasi bahwa web ini terakhir diupdate jam berapa gitu ya, atau berapa jam yang lalu, atau berapa hari yang lalu gitu ya. Jadi kalau ini kita centang begitu. Atau kalau anchor linknya dicentang juga ini untuk navigasi di dalam halaman yang sama gitu. Nah, silahkan ini sesuai kebutuhan saja mau diaktifkan atau tidak. Selanjutnya di sini ada custom URL. Nanti di video yang berbeda akan dibahas karena bahasanya cukup panjang. Selanjutnya di sini ada analitik. Nah, analitik ini pun sama, nanti akan ada video yang akan kita bahas gitu ya. Terakhir adalah ada announcement banner ya. Nah, di announcement banner ini kita dimungkinkan untuk membuat semacam pengumuman terbaru gitu ya. Kalau di TV itu ada namanya breaking news gitu ya. Nah, jadi kita bisa buat announcement banner. Jadi misalkan kalau mau buat banner, kita tinggal aktifkan warnanya mau apa gitu ya. Misalkan supaya terlihat warna kuning. Nah, kemudian kita ketikkan. Gitu ya. Nah, misalkan ini gitu ya. Sebentar. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita sudah punya pengumumannya. Gitu ya. Kemudian di sini kalau ada button, jadi kalau mau ada misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini linknya silahkan kalau mau ada link misalkan mau diarahkan ke halaman yang mana, misal ya. Nah, maka dia akan membuat sebuah pengumuman di atas gitu ya, di atas. Oke, jadi kalau kita close misalkan ya, nah maka di sini ada, nah ini pengumuman terbaru, warnanya tadi kita tentukan ya, kemudian di sini ada linknya tadi kita sertakan. Jadi di sini, nah ini banner colornya mau warna apa, mau diganti jadi warna merah misalkan atau warna orange. Nah begitu. Jadi di atas logo itu, dan kita bisa ubah-ubah gitu ya, misalkan seminggu sekali atau tiap hari bahkan atau sebulan sekali, silahkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita edit ya dari settingan dari website di Google Set secara keseluruhan. Yang pertama adalah navigasi ya teman-teman. Jadi navigasinya apakah mau top atau left, kemudian brand image ini terkait logo, viewer tools ini untuk informasi di kiri bawah. Selanjutnya ada custom URL, nanti kita bahas lebih detail, analitik juga akan kita bahas lebih detail, dan terakhir adalah announcement banner. Jadi announcement banner ini untuk membuat pengumuman di bar paling atas gitu ya, di menu paling atas, supaya ketika mengunjungi pertama kali website ini sudah ada pengumuman yang kita kehendaki begitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa langsung dipraktikkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.